Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Sutandra dengan NIM 1524101117, mata kuliah Etika Bisnis. Izinkan saya menjelaskan etika bisnis di sektor manufaktur, yaitu isu hak kerja dan ketenaga kerjaan pendekatan, etika utilitarianisme. Latar belakang, etika bisnis terkait isu hak bekerja dan ketenaga kerjaan dalam sektor manufaktur memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia dan dunia karena menyerap jutaan tenaga kerja dan menjadi salah satu sumber pendapatan utama masyarakat pada 2024. Sektor ini menyerap lebih dari 1 juta tenaga kerja baru di Indonesia, jauh lebih tinggi dibanding jumlah PHK di seluruh sektor ekonomi. Namun, di tenaga penciptaan lapangan kerja ini muncul berbagai masalah ketenaga kerjaan seperti PHK massal, terutama di subsektor tertentu seperti tekstil dan manufaktur padat karya. Tuntutan upah layak dan pendebatan kenaikan upah minimum, kepatuhan terhadap aturan kerja termasuk pekerja asing yang belum sesuai standar aturan ketenaga kerjaan. Kondisi ini menciptakan dilema etis antara kebutuhan perusahaan untuk efisiensi dan keuntungan hak pekerja atas pekerjaan yang layak, upah adil, keselamatan, serta keamanan kerja. Isu etika bisnis di sektor manufaktur. Yang pertama, pemutusan hubungan kerja PHK. Penyumbang PHK terbesar pada awal 2025 dengan lebih dari 24.000 pekerja terkena PHK. Yang kedua, upah layak dan ketidakpastian sosial. Perdebatan mengenai kenaikan upah minimum yang berpengaruh terhadap biaya produksi dan kesejahteraan pekerja masih jauh menjadi isu di 2024. Kepatuhan hukum dan ketenaga kerjaan. Pemerintah mendorong perusahaan untuk mematuhi aturan pekerja, termasuk pekerja asing, untuk memberikan perlindungan yang layak. Analisis etika utilitarianisme. Yang pertama, adanya PHK dan konsekuensinya. PHK dapat dipandang perlu jika bertujuan menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan, sehingga masih bisa mempertahankan sebagian besar tenaga kerja dan rantai produksi dalam jangka panjang. Yang kedua, upah layak. Pemberian upah layak mungkin meningkatkan biaya perusahaan dalam jangka pendek, tetapi dapat menambah produktivitas, loyalitas kerja, konsumsi domestik, dan stabilitas sosial yang semuanya meningkatkan utilitarianisme masyarakat luas. Yang ketiga, kepatuhan terhadap regulasi ketenaga kerjaan. Kepatuhan terhadap aturan seperti ketenaga kerjaan pekerja asing meningkatkan kesejahteraan pekerja, mengurangi ketidakadilan, dan memperbaiki reputasi perusahaan. Masuk ke dampak isu etika. Yang pertama, dampak ekonomi. PHK besar-besaran, terutama jika tidak diimbangi penciptaan lapangan kerja baru, dapat menurunkan daya beli konsumen. Yang kedua, dampak sosial. PHK tanpa pemberdayaan atau kompensasi adekuat meningkatkan ketidakstabilan sosial, ketidakamanan kerja, dan kecemasan ekonomi di masyarakat. Yang ketiga, dampak pada reputasi dan keberlanjutan bisnis. Perusahaan yang dianggap tidak menghormati hak pekerja cenderung menghadapi proses buruh, tindakan hukum, atau boikot konsumen yang merugikan citra dan keberlanjutan usaha. Kita masuk ke solusi dan rekomendasi etis. Yang pertama ada dialog tripartit. Yang kedua ada program dukungan bagi kerja. Yang ketiga ada kepatuhan dan transparansi. Yang keempat ada peningkatan kesejahteraan jangka panjang. Kita masuk ke kesimpulan. Isu upah layak PHK dan kesejahteraan pekerja masih menjadi tantangan etika bisnis di sektor manufaktur. Dalam perspektif etika utilitarianisme, kebijakan perusahaan dinilai etis jika memberikan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin pihak. Oleh karena itu, perusahaan perlu menyeimbangkan efisiensi bisnis dengan perlindungan hak pekerja agar tercipta keberlanjutan usaha dan kesejahteraan bersama. Berikut paparan berita resmi dari tahun 2024 sampai tahun 2025, sektor manufaktur dan ketenaga kerjaan Indonesia. Terima kasih.